Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang persamaan trigonometri. Yang pertama, pengertian. Persamaan trigonometri dasar merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih fungsi trigonometri dengan satu variabel. Yang kedua, persamaan trigonometri dasar meliputi antara lain: 1. Sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Yang ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa. Yang keempat, sin X sama dengan konstanta. Yang kelima, cos X sama dengan konstanta. Yang keenam, tangen X sama dengan konstanta. Dengan X dan alfa dalam radian maupun derajat. Jika kita menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, maka kita diharuskan menemukan nilai-nilai X, maksudnya dalam satuan radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Banyak anggota himpunan penyelesaian suatu persamaan trigonometri dapat tidak ada atau himpunan kosong, hanya satu maupun banyak penyelesaian. Selanjutnya, yang ketiga, penyelesaian persamaan trigonometri. Yang pertama, sudut dalam derajat. Untuk rumus sin X sama dengan sin alfa, maka X1 sama dengan alfa tambah 360 derajat kali N. X2 180 kurang alfa dalam kurung tambah 360 derajat kali N. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa, maka X1 sama dengan alfa tambah 360 derajat kali N. X2 sama dengan min alfa tambah 360 derajat kali N. Yang bagian ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa tambah 180 derajat kali N, di mana N bilangan bulat. Bentuk yang kedua, sudut dalam radian. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa, maka X1 sama dengan alfa tambah 2V kali N. X2 sama dengan V kurang alfa dalam kurung tambah 2V kali N. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa, maka X1 sama dengan alfa tambah 2V kali N. X2 sama dengan min alfa tambah 2V kali N. Yang ketiga, tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa tambah V kali N, di mana N merupakan anggota bilangan bulat. Baik, selanjutnya untuk mendalami materi tadi, kita ambil beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi dari sin X sama dengan sin 40 derajat. X yang diminta dari 0 sampai 360 derajat. Jawab. Sin X sama dengan sin 40 derajat. Alfanya di sini sama dengan 40 derajat. Dari rumus yang pertama, X1 sama dengan alfa tambah 360 kali N. X1 sama dengan, kita isi alfa 40 derajat tambah 360 kali N. Lalu kita substitusi beberapa harga N, maka untuk N sama dengan min 1, X1 sama dengan 40 derajat tambah 360 kali min 1. X1 sama dengan 40 kurang 360 derajat,
X1 sama dengan min 320 derajat. Berarti karena X-nya min 320 derajat, padahal X yang diminta dari soal tadi batasannya dari 0 sampai 360, maka min 320 tidak memenuhi. Untuk N sama dengan 0, X1 sama dengan 40 tambah 360 kali 0. X1 sama dengan 40 derajat. Karena 40 terletak di antara 0 dan 360, maka memenuhi. Untuk N sama 1, X1 40 tambah 360 kali 1 sama dengan 40 tambah 360 sama dengan 400 derajat. Bapak ulangi, 400 derajat. Jadi tidak memenuhi. Dari rumus yang kedua, X2 sama dengan 180 kurang alfa ditambah 360 kali N. X2 180, alfanya kita ganti 40. 180 kurang 40 tambah 360 kali N. X2 sama dengan 140 tambah 360 kali N. Kita ganti untuk beberapa harga N. Maka N-1, X2 sama dengan 140 tambah 360 kali min 1 sama dengan 140 kurang 360 sama dengan min 220. Tidak memenuhi. N sama dengan 0, X2 sama dengan 140 tambah 360 kali 0. Berarti sama dengan 140 tambah 0. Sama dengan 140 derajat, memenuhi. N sama dengan 1, maka X2 140 derajat tambah 360 derajat sama dengan 500 derajat. Berarti tidak memenuhi. Dari rumus yang pertama tadi, yang di atas, sampai dengan rumus yang kedua, kita lihatlah yang memenuhi, berarti 40 derajat, lalu 140 derajat, maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 40 derajat dan 140 derajat. Sekarang kita ambil contoh nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi dari sin X sama dengan setengah. X dari 0 sampai 360 derajat. Jawab, sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan, sin bernilai setengah adalah sin 30 derajat. Maka alfanya sama dengan 30 derajat. Dari rumus pertama, X1 sama dengan alfa tambah 360 derajat kali N. X1 sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat kali N. Kita ganti nilai N, maka langsunglah kita ambil harga N yang dapat memenuhi. N sama dengan 0, maka X1 30 tambah 360 kali 0 sama dengan 30 derajat memenuhi. Lalu dari rumus yang kedua, X2 sama dengan 180 kurang alfa dalam kurung tambah 360 kali N. X2 sama dengan 180 kurang alfa tadi 30, kita ganti 30, tambah 360 kali N. X2 sama dengan 150 derajat, tambah 360 kali N. Lalu kita ganti harga N-nya sama dengan 0, maka didapatlah X2 sama dengan 150 tambah 0 sama dengan 150. Berarti memenuhi. Maka dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Lalu kita ambil contoh yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi dari sin X sama dengan min setengah akar 3. Nah, di sini X yang diminta dalam bentuk V radian dari 0 sampai dengan 2V.
Tadi contoh 1, 2 dalam bentuk derajat. Nah, sekarang kita jawab. Sin X sama dengan min setengah akar 3. Maka, min setengah akar 3 kita ganti ke dalam V radian. Didapatlah 4/3 V. Sinus bernilai negatif di kuadran 3 dan 4. Maka lanjutan dari contoh ketiga tadi, didapatlah sin X sama dengan sin 4/3 V. Nah, di sini alfanya sama dengan 4/3 V. Dari rumus yang pertama, X1 alfa tambah 2V kali N. X1 sama dengan, kita ganti alfanya 4/3 V. Berarti X1 sama dengan 4/3 V tambah 2V kali N. Lalu kita gantilah harga N. N sama dengan 0. X1 sama dengan 4/3 V tambah 2V kali 0. Berarti sama dengan 4/3 V. Memenuhi. Lalu rumus yang kedua. X2 sama dengan V kurang alfa dalam kurung ditambah 2V kali N. Kita gantilah harga N-nya 1. X2 V kurang 4/3 V dalam kurung tambah 2V kali 1 sama dengan V kurang 4/3 V tambah 2V sama dengan V tambah 2V, 3V kurang 4/3 V sama dengan, disamakan penyebutnya, 9V kurang 4V/3 sama dengan 5/3 V. Memenuhi. Maka hasilnya himpunan penyelesaian bentuk soal yang ketiga adalah 4/3 V dan 5/3 V. Kita lanjutkan model nomor 4 dalam bentuk lain. Tentukan nilai X yang memenuhi dari sin 3X sama dengan setengah akar 2 untuk X dari 0 sampai 360. Nah, di sini anak-anakku kita buat dengan melalui pemisalan. Misalkan Y sama dengan 3X. 3X ini kita misalkan Y. Maka persamaan menjadi soal tadi sin 3X sama dengan setengah akar 2. Berubahlah menjadi sin Y sama dengan setengah akar 2. Sin Y sama dengan sin 45. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Maka di sini alfanya bernilai 45 derajat. Jadi untuk model rumus yang pertama, Y sama dengan alfa tambah N kali 360 derajat. Y-nya tadi kita misalkan sama dengan 3X. Kita gantilah Y itu. 3X sama dengan 45 tambah N kali 360 derajat. Seluruhnya kita bagi 3. Karena kita mencari harga sebuah X. Maka X1 sama dengan 15 derajat tambah N kali 120. Inilah merupakan rumus yang pertama. Maka kita ganti N-nya 0. X1 sama dengan 15 derajat tambah 0 sama dengan 15 derajat. Memenuhi. Selanjutnya kita ambil harga N sama dengan 1. X1 sama dengan 15 derajat tambah 120 kali 1 sama dengan 15 derajat tambah 120 sama dengan 135 derajat. Memenuhi. Untuk N-nya 2. X1 sama dengan 15 derajat tambah 120 kali 2 sama dengan 15 derajat tambah 240 sama dengan 255 derajat. Memenuhi. Untuk rumus yang kedua, Y sama dengan 180 kurang alfa dalam kurung tambah N kali 360. Y tadi 3X. 3X sama dengan
180 kurang alfa tadi 45. Kita ganti 3X sama dengan 180 kurang 45 tambah 360 kali N. Maka 3X sama dengan 135 tambah N kali 360. Kita bagi 3 seluruhnya karena kita mencari harga sebuah X. Maka rumus yang kedua, X2 sama dengan 45 derajat tambah 120 kali N. Sama halnya seperti contoh soal yang di atas. Kita ganti N-nya 0. Berarti X2 45 derajat memenuhi. N-nya 1. X2 45 derajat tambah 120 kali 1. Maka 45 tambah 120 sama dengan 165 derajat memenuhi. N-nya 2. X2 sama dengan 45 derajat tambah 120 kali 2 sama dengan 45 tambah 240 sama dengan 285 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita kumpulkanlah semua yang memenuhi tadi. 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat, 255 derajat, 285 derajat. Baik, anak-anakku, kita ambil contoh lain, yaitu contoh yang kelima. Tentukan nilai X yang memenuhi. Sin kuadrat X tambah sin X kurang 2 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai dengan 360. Nah, di sini anak-anakku, kita buat lagi pemisalan. Misalkan Y sama dengan sin X. Kita misalkan Y sin X. Maka soal sin kuadrat X tambah sin X kurang 2 sama dengan 0 menjadi Y kuadrat tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Model ini merupakan model dari persamaan kuadrat. Maka kita faktorkanlah model persamaan kuadrat ini. Didapatlah Y kuadrat tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Faktornya Y tambah 2 dalam kurung kali Y kurang 1 dalam kurung sama dengan 0. Maka didapatlah Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan 1. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5 tadi. Lalu kita substitusikanlah ke Y sama dengan sin X. Maka sin X sama dengan min 2 tidak memenuhi. Kenapa? Karena sin X sama dengan min 2 tidak memenuhi. Karena nilai sinus minimum sama dengan min 1. Jadi untuk ini tidak perlu lagi kita tuntaskan. Lalu yang kedua, untuk Y sama dengan 1, maka sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan sin 90 derajat. Karena sin 90 derajat sama dengan 1. Maka alfa di sini 90 derajat. Masuklah kita ke rumus yang pertama tadi. X1 sama dengan alfa tambah N kali 60. Maka X1 sama dengan 90. Kita ganti alfa 90 tambah N kali 360. Lalu kita substitusilah N sama dengan 0. X1 90 tambah 0 90 derajat memenuhi. Dari rumus yang kedua, X2 sama dengan 180 kurang alfa tambah N kali 360. X2 sama dengan 180 kurang 90 dalam kurung tambah N kali 360. X2 sama dengan 90 tambah N kali 360. Kita ganti harga N sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 90 derajat memenuhi. Maka himpunan penyelesaian untuk model soal nomor 5 sama dengan 90 derajat. Nah, jadi anak-anakku, inilah contoh soal untuk persamaan sin X
Maka anak-anakku, dari soal nomor 5 tadi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Nah, untuk memperdalam materi persamaan trigonometri tadi, dari contoh 1 sampai dengan contoh 5, untuk itu Bapak buatkan latihan untukmu yang diambil dari buku paket ESPS Matematika 2 halaman 10 sampai dengan 11. Jadi anak-anakku, kalau kau ulangi semua itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk pendalamannya, maka bahaslah soal-soal latihan tersebut. Dengan ini, materi kita tentang persamaan trigonometri telah selesai. Terima kasih.